Yang kedua, yang bisa menolong kita ketika sudah masuk kubur adalah harta yang telah kita sedekahkan. Ayo, sedekah. Itu sedekah. Saya juga tidak setuju kalau dikatakan tidak usah cari duit banyak-banyak, tidak dibawa mati. Itu paham dahulu kala. Kalau saya cari uang banyak-banyak, bawa mati. Gimana caranya? Transfer sebelum wafat. Alangkah bahagianya almarhum di dunia punya rumah mewah seperti ini. Punya kendaraan mewah beberapa unit. Dan di akhirat pun di kuburnya dinikmati itu semua. Alangkah sialnya kita. Dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam kurang istirahat. Cari duit. Begitu kita meninggal, kita dikubur tersiksa karena tidak punya perhiasan kita untuk dinikmati di kubur. Na'udzubillah. Bersedekahlah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Saya mau bersedekah Ustaz. Sedekah Ibu tidak selamanya materi. Sedekah tidak selamanya duit. Sedekah sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita. Saudara-saudaraku, para selebgram, para YouTuber, sedekahlah dengan apa followermu itu. Jangan bikin konten yang menyesatkan anak bangsa. Biar buka undangan, di-share-kan juga. Untuk apa semua itu? Oke lah, bikinlah konten-konten dalam sehari 5 yang kau post. 5 yang kau sebarkan. Jadikanlah satu sebarmu itu untuk kehidupan akhiratmu. Sebarkan itu 2 juta, 5 juta, 7 juta kau punya pengikut. Bayangkan kalau kau sebarkan satu konten dakwah. 10.000 saja yang paham dengan itu dan diamalkan. Itulah sedekahmu. Itu apa sedekah? Untuk apa posting-posting yang tidak ada faedah untuk kehidupan akhirat kita? Dan demi Allah, semua postingan-postingan yang berhalangan dengan agama, maka kita akan tanggung jawab dunia sampai akhirat. Itu agak berat. Ketika kita tobat masih beredar itu yang tidak beres, maka selama itu dapat kiriman dosa. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sedekah. Yang ketiga, yang bisa menolong kita ketika dalam kubur, ilmu yang bermanfaat. Maka ibu-ibu kalau dapat video-video pendek ceramah, sebarkan. Orang mau amalkan atau tidak, orang balas kita katakan so alim loh. Tidak ada urusan, yang penting sebarkan aja. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang akan menolong kita dalam kubur. Nah, sudah dalam kubur ternyata ada mereka yang menyesal setelah masuk di alam kubur. Siapa mereka yang menyesal? Satu, al-mutakhawilu bis shalah, yang menganggap enteng sholat. Bangun masjid 1 unit tapi tidak sholat, tidak ada gunanya. Ketika masuk di kubur, inilah orang pertama menyesal. Mereka yang menganggap enteng sholat. Kenapa? Karena yang pertama kali diperiksa nanti sholat. Seluruh pengantar balik, maka datanglah malaikat pencatat penanya di alam kubur. Pertama ditanya, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Kalau bapak ibu bagus sholatnya, sholat akan menjawab, "Allahu Akbar." Wah, malaikat geleng kepala. Wih, hebat ini. Barusan saya dapat. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Salat kita menjawab lagi, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Mungkar tambah heran. Wih, tambah hebat ini orang ini. Kir. Nakir. Kau maju Nakir. Kau yang lanjutkan. Kan ada 5 pertanyaan itu. Kata Nakir, "Sedangkan kau mundur Mungkar, saya ini cuma wakil." Sudahlah. Malaikat Mungkar Nakir naik melapor ke aras Allah. "Ya Allah, ada hambamu wafat. Saya tanya, man rabbuka?" Dia jawab, "Allahu Akbar." Allah berfirman, "Oh Mungkar Nakir, itu bukan dia yang jawab. Bukan Dasat yang jawab itu. Siapa yang jawab? Solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat. Seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Semua aman." Tolong debat saya yang malas solat. Tolong. Apa alasannya Bapak tidak sholat? Tolong saya jelas. Saya kasih alasan. Kasih saya alasan. Ibu-ibu yang malas sholat. Apa? Coba ngomong. Apa alasan? Kalau puasa ada alasan. Kenapa? Saya tidak bisa lapar Ustaz. Saya kena penyakit mah. Boleh ganti fidyah. Saya mau haji Ustaz. Tapi tidak ada duit. Boleh Bapak, tidak ada masalah. Bapak tidak usah haji. Apa lagi? Ayo. Zakat, boleh Bapak tidak zakat kalau Bapak tidak mampu. Kecuali zakat fitrah. Semua yang berjiwa hidup harus zakatnya. Zakat fitrah namanya. Itu pun cuma berapa? 24.000.
Apa? Kalau bapak sholat apa alasan? Coba ngomong. Ini ibu-ibu yang biasa bapak-bapak yang malas sholat. Tolong apa alasannya Pak? Ayo jelaskan ke saya. Kita debat. Ayo. Ustadz saya tidak bisa kena air. Allah kasih dispensasi. You tayamum. Ayo. Saya tidak bisa kena air Ustadz. Demam saya kalau tayamum. Dan tayamum paling gampang. Cuma ada tuh pernah saya lihat di pesawat Pak. Saya baku samping. Dia tayamum Pak. Kemudian caranya dia tayamum, dia tempel itu tangannya, karena dia malu kalau tidak sholat. Jadi dia tayamum, dia tempel itu telapak tangannya di dinding pesawat. Dia ikut, saya lihat dulu. Sudah itu dia harus begini. Sudah beleng-beleng. Sudah itu dia tempel lagi, dia kasih begini lagi dulu. Memangnya kau pakai air dong? Dia kumur apa? Nah bukan air kau pakai. Nah kalau ibu-ibu yang tidak tahu tayamum, lihat baik-baik. Singsingkan dengan baju. Di atas siku. Nggak boleh di bawah siku, karena di atas siku sampainya batasnya kalau wudu. Ya? Nah, lepas semua jam tangan. Lepas cincin. Kenapa? Karena kalau ada jam tangan, tidak bisa terusap kulit kita. Kalau air kan boleh. Air masih bisa menembus di bawah jam tangan kita. Tapi kalau tayamum harus diusap. Jadi buka dua-duanya. Sudah letakkan telapak tangan di sadel mobil, sadel pesawat, atau dinding pesawat, atau dinding mobil. Letakkan. Sudah itu usap wajah. Usap semua yang tidak berbulu. 1 kali sudah sah, 3 kali lebih baik. Kalau 1 kali sudah boleh. Sudah itu letakkan lagi telapak tangan di dinding. Sudah usap tangan kanan. Sampai ke siku. Lewat. Nah. Sudah itu usap semua, kasih sentuh semua, selesai. Silakan ibu sholat. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya sudah dikode habis waktu. Ya, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan ya. Ingin berlama-lama tapi waktu yang terbatas karena mungkin tamu-tamu kita juga sibuk dan capek. Insya Allah lain waktu dan kesempatan.